Hai guys, ketemu lagi di Tegar Krismana Like Channel. Ya, kali ini saya akan memberitahu nih ya guys. Saya ada punya dua tanaman alpukat dengan usia dini, tapi sudah mulai berbunga. Nah, kira-kira bunganya mau dipertahankan atau tidak? Dan apa sih triknya biar pohon atau tanaman alpukat baru usia 2 tahunan tapi dia sudah mau berbuah lebat? Nih, simak terus videonya. Ya guys, ini penampakan tanaman alpukat siger ratupuan ya, asalnya dari Lampung. Nah, ini usianya belum sampai 2 tahun nih, baru pertama kali berbunga. Nah, tetapi sepertinya ini akan kita buahkan ya, karena dilihat dari ukuran dan dari kondisi fisiknya si tanaman ini sudah mampu ya untuk berbuah. Nah, ini contoh bunganya ya, yang sudah ada mulai calon bakal buahnya. Bisa kita lihat juga kita punya tanaman alpukat bahagiawati. Nah, kalau ini kita ada tanaman yang memang belum tren ya di pasaran. Ini namanya atau varietas alpukatnya adalah bahagiawati. Ini adalah bunga yang keempat kalinya ya, usianya ini sudah 3 tahunan. Cuma selama ini belum pernah kita buahkan karena dilihat dari kondisi fisik tanaman belum siap. Tapi kemungkinan di musim ini kita coba ya, meskipun nanti yang kita buahkan beberapa butir, semoga saja berhasil ya. Terus gimana sih caranya biar si tanaman ini baru ukuran sejengkal atau ukuran segini ini sudah mau berbunga atau berbuah ya? Kalau di kita alhamdulillah saya sendiri belum pernah memberikan pupuk kimia apapun ya, apalagi perangsang buah. Jadi ini pure bagaimana kita melakukan perlakuan fisik biar si tanaman ini mau berbuah. Nah, disimak terus ya videonya. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah treatmentnya yang pertama adalah pemangkasan. Jadi kita sering memangkas tunas yang vertikal atau pucuk tunas mudanya ini ya, contohnya ya. Jadi kita ini sering melakukan pemangkasan ini, contohnya ini setiap mendekati cabang pertama atau kedua pasti kita pangkas pucuknya sehingga ini mulai bercabang kemudian sehingga di batang bawahnya ini cepat menua sehingga nanti proses pembungaannya atau pembuahannya lebih cepat karena dia stres, sering dipangkas. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa adalah perontokan daun, karena alpukat ini jarang sekali merontokkan daunnya ya. Seringnya kalau mungkin teman-teman lihat di daerah-daerah itu ada alpukat yang lokal itu sering dimakan ulat. Baru setelah dimakan ulat itu dia akan berbunga atau berbuah. Nah, ya kita lakukan secara manual, jadi harus dirontokkan daunnya yang sekiranya daun-daun itu sudah tidak produktif. Contohnya seperti apa ya, daun-daun itu sudah menguning atau sudah jauh dari pucuk sehingga disisakan nanti 3 atau 4 helai daun itu dari pucuknya. Kemudian treatment yang berikutnya adalah stressing air. Jadi kita lakukan, apalagi kondisi alpukat ini ada di planter bag ya, jadi lebih mudah dibandingkan dengan di lahan. Stressing air itu seperti apa? Jadi kita melakukan pengeringan yang di planter bed ini sampai tanahnya itu kering, tanaman itu agak layu ya. Kemudian kita siram. Setelah dia pulih dari layu, terus kita keringan lagi biar layu. Dilakukan seperti itu 3-4 kali. Kemungkinan dia akan langsung berbunga. Contoh yang paling konkret adalah bagaimana beberapa jenis buah atau kebanyakan buah adalah dia akan berbuah di ujung musim kemarau atau mendekati musim hujan. Nah, itu bisa contoh konkretnya itu. Kenapa? Selama di musim kemarau dia kering, keronta, tersiksa, baru kena air terus memacu pembungaan dan pembuahan. Nah, itu contohnya yang paling mudah kita terapkan dalam planter bed. Mudah kita keringkan, kemudian kita siram, seperti itu dilakukan beberapa kali sehingga nanti proses pembungaannya lebih cepat. Kemudian bagaimana kita meyakinkan bahwa bunga itu akan kita buahkan ya,
karena bahaya. Contohnya ini di sebelah kanan Anda ya. Nah ini contohnya, ini siger juga. Nah di musim lalu ini sudah kita upayakan untuk dibuahkan, ternyata tidak kuat. Nah contohnya ini hasilnya mau mati ya, tapi ternyata setelah stres disiram, kita rawat, akhirnya muncul bunga lagi. Tapi pastinya jelas kita tidak pertahankan ini ya. Nih di tunas-tunas yang bermunculan sudah bunga-bunga ini langsung tumbuh bunga lagi. Nah, tinggal ini nanti kita maksimalkan dulu ukurannya sampai ideal lah. Dilihat dari pohonnya itu pasti subur, atau mungkin ideal ketinggian 1 meter atau berapa, atau akarnya sudah mapan, baru kita berani membuahkan. Nah ini contoh siger yang efek karena lebih cepat kita buahkan ternyata tidak kuat. Tadi ada Bahagiawati. Yuk kita lihat lagi yang tadi. Nah ini yang siger yang normal ya, baru kita berani buahkan. Jadi kenapa di sini saya tidak suka dengan pemberian pupuk kimia dan perangsang buah ya, itu efeknya tadi. Ketika si tanaman ini memang belum siap, terus kita beri perangsang, justru efeknya nanti akan mati. Karena apa? Si pohon itu memang sebenarnya belum siap untuk berbuah, untuk pertumbuhannya sendiri aja belum maksimal, tapi malah dibuahkan, sehingga nanti nutrisi yang ada di tanaman itu fokus pada pembuahan, sedangkan pertumbuhan tanamannya itu malah terhambat. Efeknya seperti itu tadi. Makanya bijak-bijaklah dalam menggunakan perangsang buah maupun pupuk ini. Kalau saran saya sih, kalau tanaman-tanaman alpukat khususnya berusia 2-3 tahun, masih yang pakai secara teknis saja. Kecuali teman-teman sobat pertanian ini sudah punya tanaman alpukat sambung, usianya sudah lebih dari 5, 6, 7 tahun, kok ternyata belum mau berbuah, makanya itu baru cocok untuk dilakukan proses perangsangan menggunakan pupuk-pupuk atau obat-obatan kimia. Oke, seperti itu dulu dari saya. Tonton terus di Tegar Kesmon Alex Channel, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.